Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Molisa. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul fluktuasi perekonomian jangka pendek dan kaitannya dengan permintaan dan penawaran agregat. Baik, poin pertama saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik turun secara tidak pasti. Poin selanjutnya mengenai fluktuasi perekonomian jangka pendek. Fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya. Misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nilai mata uang terus mengalami perubahan setiap hari dan bisa menunjukkan dampak positif maupun negatif. Materi selanjutnya mengenai permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Penawaran agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Poin selanjutnya mengenai kaitan antara permintaan agregat, penawaran agregat terhadap fluktuasi ekonomi. Permintaan agregat AD berkaitan sendiri antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Kedua, penawaran agregat AS berkaitan sendiri antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Selanjutnya, contoh kurva permintaan agregat AD. Dalam kurva ini bisa kita lihat bahwa grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Poin selanjutnya mengenai pergeseran kurva permintaan agregat AD. Di sini bisa kita lihat bahwa penurunan jumlah uang beredar atau JUB menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Sedangkan bertambahnya jumlah uang beredar menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Poin selanjutnya mengenai kurva penawaran agregat AS. Bisa kita lihat di sini bahwa selama jangka pendek harga-harga barang bersifat kaku, sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek atau SRAS bentuknya horizontal. Poin selanjutnya mengenai equilibrium. Equilibrium sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang. Yang pertama itu ada pada jangka panjang. Dalam jangka panjang, penurunan JUB berpengaruh pada tingkat harga, tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun. Sedangkan pada jangka pendek, penurunan JUB menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.